Shalom semuanya, puji Tuhan. Senang rasanya buat hari ini. Terlebih lagi dalam kesempatan kali ini kita boleh bertemu melalui siaran ini. Bapak Ibu, saya sedikit cerita, sedikit sharing ya Bapak Ibu, saudara terkasih. Kenapa saya katakan senang, kenapa saya katakan puji Tuhan buat hari ini. Bapak Ibu saudara terkasih, saya ada sedikit cerita. 2 minggu yang lalu sebelum ibadah berlangsung, saya bertemu dengan Ibu Gembala di mana tempat saya beribadah di gereja. Saya bercerita, saya menyampaikan kepada Ibu Gembala tersebut perihal apa yang saya lihat, apa yang saya dengar melalui beberapa media, seperti media sosial, media elektronik Bapak Ibu, di mana saya menceritakan kepada Ibu Gembala ini bahwa saya melihat di beberapa media seperti di media digital, saya melihat seorang artis pria masih muda. Dalam berita itu menceritakan bahwa dia sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit tersebut. Dan ternyata suatu waktu ketika dia selesai melakukan tugasnya atau sedang selesai melakukan syuting, artis tersebut pergi ke rumah sakit memeriksakan dirinya karena dia merasa ada sakitan yang perlu dia periksa. Dan akhirnya setelah sampai di rumah sakit diperiksa oleh dokter dan ternyata benar artis tersebut harus menjalani opnam karena didapati atau didiagnosa bahwa dalam tubuh artis tersebut ada kesalahan atau ada satu penyakit yang terdapat di tulang belakangnya ya. Seperti istilah saya mengatakan mungkin kejepit, ada syaraf atau ototnya yang kejepit, sehingga artis tersebut harus dilakukan perawatan di rumah sakit atau opnam. Padahal dari pengakuan artis tersebut bahwa artis tersebut tidak pernah mengalami riwayat atau seperti jatuh atau olahraga berat sehingga harus mengalami otot yang terjepit tersebut. Nah, itu satu berita Bapak Ibu sudah terkasih. Dan berita yang lain juga saya melihat di salah satu di media TikTok Bapak Ibu sudah terkasih. Saya malah mendengar cerita seorang ibu hamil ketika habis mereka makan bersama suaminya, anak-anaknya, ketika mereka pulang tiba-tiba ibu tersebut berdiri dan tidak lama ibu tersebut tidak dapat berdiri. Dia jatuh, duduk, dan ternyata benar Bapak Ibu setelah dibawa ke dokter, sama seperti seorang artis tadi, ibu tersebut di tulang punggungnya juga mengalami hal yang sama, sehingga ketika dia berdiri dia mengalami kesakitan dan itu juga kesakitan sampai suaminya beberapa kali melakukan kompres, tapi sampai akhirnya ibu tersebut dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Saya menceritakan perihal ini kepada Ibu Gembala saya mengatakan, Bu, saya nggak tahu ini apa maksudnya, kok saya melihat akhir-akhir ini ada begitu banyak tiba-tiba ada penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang sebelumnya tidak ada dialami orang tersebut tiba-tiba terjadi seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya dengar, saya lihat, yang saya ceritakan perihal seorang artis dan seorang ibu hamil tadi. Saya ceritakan perihal tersebut mengenai masalah otot atau syaraf yang kejepit di belakang. Saya menceritakan ini kepada Ibu Gembala saya karena beberapa minggu sebelumnya atau mungkin 1 bulan sebelumnya istri saya sudah mengalami hal yang sama. Istri saya mengalami hal sama. Saya menceritakan kepada Ibu Gembala, kenapa ya? Apakah ini ada sangkut paut dengan kelanjutan dari virus corona tersebut? Saya nggak tahu, atau Tuhan sedang berbicara kepada saya, atau Tuhan sedang memberikan tanda kepada saya. Saya katakan sama Ibu Gembala, saya nggak paham. Saya ceritakan dengan Ibu Gembala dan lanjut cerita Bapak Ibu terkasih. Itu kejadiannya ketika saya bercerita kepada Ibu Gembala, itu hari Minggu Bapak Ibu sudah terkasih. Dan lanjut di hari-hari berikutnya sampai pada waktu di hari Kamis Bapak Ibu sudah terkasih. Hari Kamis ketika pagi-pagi semua lagi persiapan, istri mau berangkat kantor, anak-anak juga mau pergi sekolah. Ketika saya mau mengambil air minum Bapak Ibu sudah kasih, ketika saya mau mengambil air minum, saya mau menuangkan air minum dari galon air minum ke tempatnya. Saya belum jongkok, saya berdiri begini, dan saya hanya jongkok begini. Dan saya tidak mengangkat galon itu.
rencana saya mau nuangkan, mau merengkan, dan saya masih berdiri seperti ini Bapak Ibu terkasih. Dan tidak tahu apa sebab akibatnya, tiba-tiba di pinggang saya ini saya merasakan seperti otot saya ini bergeser. Dan ketika itu juga saya merasakan hal itu, saya tidak bisa berdiri Bapak Ibu terkasih. Saya tidak bisa berdiri. Saya merasakan kesakitan, saya langsung terlentak, dan ternyata tidur terlentang juga tidak begitu membantu karena saya masih merasakan sakit. Sampai akhirnya saya memutarkan badan saya, mencari posisi yang enak, mengangkat kaki saya, menggerakkan kaki saya supaya rasa sakit itu tidak terasa. Saya mencari posisi supaya setidaknya ini bisa kembali otot saya, atau mungkin syaraf atau apapun itu yang membuat saya kesakitan itu bisa kembali. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara terkasih? Ternyata rasa sakit itu masih ada. Sampai di lantai rumah saya sempat tidur telungkup. Saya coba meregangkan tubuh saya, meregangkan kaki saya, mencari posisi yang enak supaya rasa sakit itu berkurang. Dan sampai akhirnya Bapak Ibu saudara terkasih, rasa sakit itu masih ada, dan mau tidak mau saya harus mengantarkan istri ke bekerja dan anak-anak ke sekolah. Mau tidak mau saya harus mengendarai kendaraan, dan di dalam kendaraan, di dalam mobil sekalipun saya tidak bisa duduk dengan baik Bapak Ibu saudara terkasih. Saya tidak bisa duduk dengan bersandar ke kursi mobil. Saya menahan tubuh saya seperti ini Bapak Ibu saudara terkasih, sambil menahan rasa sakit. Karena ketika saya melepaskan tahanan ini, rasa sakit ini seperti tertekan, otot atau syaraf apapun di belakang saya itu seperti tertekan Bapak Ibu saudara terkasih. Dan setelah selesai saya mengantarkan istri saya dan anak saya sekolah. Sejenak saya berpikir Bapak Ibu terkasih, sejenak saya berpikir dan merenungkan. Saya katakan, Tuhan, saya sambil berdoa. Saya ingat betul bagaimana istri saya selama 2 minggu dia mengalami kesakitan seperti itu. Di kamar tidak bisa bergerak untuk mengangkat kaki, memindahkan tubuhnya, bahkan untuk ke kamar mandi sekalipun dia tidak bisa. Itu harus dibantu oleh saya. Saya tahu ingat betul bagaimana rasa sakit yang dialami istri saya, bahkan kerepotan yang harus kami alami dengan posisi karena kesakitan istri saya. Saya katakan saat itu Bapak Ibu kepada Tuhan, saya berdoa dalam hati saya katakan, Tuhan, saya tidak mau sakit seperti istri saya. Karena saya tahu betul ketika 2 minggu itu saya mengalami bagaimana saya harus melayani istri saya dalam rasa sakitnya, membawa ke rumah sakit, ke dokter dengan rasa sakit, menahan tubuh. Saya pikir itu sakit yang luar biasa. Menahan tubuh dengan rasa kesakitan, di dokter menunggu dengan jam-jaman. Saya katakan saya tidak mau seperti itu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, saya tidak mau sakit seperti istri saya. Saya sembuh di dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu saudara terkasih, singkat ceritanya, sambil saya mengobati tubuh saya dengan ada obat yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan gerakkan dalam hati saya. Ada obat yang saya konsumsi, salah satunya ada jamu, dan obat yang lain juga saya memakai obat oles di punggung saya. Tapi Bapak Ibu saudara terkasih, apapun jenis pengobatannya, bukan jenis pengobatannya yang ingin saya ceritakan Bapak Ibu saudara terkasih. Tetapi ketika saya memakai pengobatan ini, saya percaya Roh Kudus sendiri yang menaruh atau menyuruh saya untuk melakukan pengobatan ini, mengkonsumsi jamu ataupun melakukan obat oles. Ketika saya melakukan ini, saya tidak lupa berdoa. Saya berdoa, saya katakan di dalam nama Yesus, berkati obat yang saya konsumsi, berkati obat yang saya oleskan ini. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, adapun pengobatan yang saya lakukan secara langsung, tetapi saya tidak lupa mengandalkan kuasa Tuhan. Saya tidak lupa berdoa, saya minta Tuhan mengurapi pengobatan yang saya lakukan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih, hari Kamis saya mengalami kesakitan Bapak Ibu saudara terkasih. Sekarang di hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Bapak Ibu saudara terkasih, hari Kamis sakitnya yang begitu luar biasa. Ketika pagi hari, setelah Tuhan taruh dalam hati saya untuk mengkonsumsi jamu dan oles obat, perlahan demi perlahan rasa sakit itu semakin berkurang, dan saya katakan sampai akhirnya hari ini, saya katakan dari puji Tuhan,
boleh kembali ada semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Karena saya nggak tahu bagaimana rasanya kesakitan lagi, harus mengalami kesakitan selama 2 minggu seperti istri saya tadi. Jadi saya bersyukur jika hari ini saya boleh ada kesehatan yang Tuhan beri berkati dalam diri saya, dalam tubuh saya, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya bersyukur sekali sampai hari ini saya boleh ada. Tapi terlebih lagi yang Tuhan ajarkan kepada saya, Tuhan mengingatkan saya bahwa melalui kejadian rasa sakit yang saya alami ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan ingatkan saya adalah satu hal, berbicara tentang kesempatan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kesempatan. Bahkan Tuhan ingatkan saya juga tentang perihal sakit yang pernah saya alami ketika virus corona COVID-19 melanda negeri kita, melanda bangsa kita. Saya pernah berdoa agar virus ini diluputkan dari saya atau juga dari tengah-tengah keluarga saya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan saya dan istri, bahkan kedua mertua saya mengalami virus ini. Dan puji Tuhan, kembali Tuhan selamatkan kami. Kembali Tuhan berikan kami kesembuhan. Jadi saya mau katakan melalui kejadian-kejadian ini, Tuhan mau ingatkan saya kembali. Tuhan mau memberitahukan saya kembali bahwa kesempatan, kesehatan atau kesembuhan yang Tuhan beri itu kepada saya atau kepada keluarga saya, itu Tuhan sedang berbicara tentang suatu kesempatan. Bahwa Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi saya untuk saya boleh menjadi saksinya. Bahwa Tuhan sedang memberikan kesempatan buat saya menjadi alatnya. Bahwa Tuhan sedang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan. Seperti pujian Bapak Ibu Saudara terkasih mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi ketika saya menerima kesembuhan ini, saya merenung kebaikan Tuhan, saya melihat kebaikan Tuhan atas kesembuhan, atas keselamatan yang Tuhan beri kepada saya. Tuhan ingatkan, Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi saya. Oleh karena itu, saya mempergunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Oleh karena itu, melalui video ini, saya memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, bila hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih masih bisa melihat atau mendengar video saya ini, itu artinya Bapak Ibu Saudara terkasih masih diberi Tuhan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mulai hari ini, mulai saat ini, selesai Bapak Ibu Saudara terkasih mendengarkan atau melihat video saya, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, ketahuilah bahwa hidup Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih itu adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu dan bagi saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi hidup Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada saat ini itu bukan milik kita, tetapi itu milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau sama-sama belajar menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan, menceritakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita apa yang pernah kita alami. Mungkin kita pernah mengalami namanya terdesak. Mungkin kita pernah mengalami namanya tadi, seperti saya katakan tadi, seperti apa yang saya ceritakan, mengalami namanya sakit penyakit. Dan kemudian ketika Bapak Ibu Saudara terkasih mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, mulailah belajar menceritakan, memberitahukan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan, atau mungkin sampai saat ini Bapak Ibu masih tetap dalam posisi yang masih dalam sakit penyakit. Tetap bersaksi menceritakan Tuhan. Karena apapun itu, sekalipun dalam satu sakit penyakit, jika sampai saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih masih
bisa melihat video ini, itu artinya namanya kemurahan dan itu artinya kesempatan. Sekalipun dalam sakit penyakit, sekalipun dalam kesesakan, tetap bersaksi menceritakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu yang memberikan kemampuan. Bila hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih boleh ada. Jadi bukan ceritakan besarnya penyakitnya, bukan ceritakan besarnya pergumulannya, tapi ceritakan bagaimana Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kita kekuatan melampaui satu hari memasuki hari yang lain, sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dalam pergumulan. Jadi kesempatan hari ini, kehidupan yang hari ini adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Begitu Bapak Ibu sudah terkasih. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, itu hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat. Jadikan kesempatan ini, responi kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Responi kesempatan yang Tuhan beri bagi kita dengan benar, supaya kita berfungsi di hadapan Tuhan. Ketika nanti Tuhan sudah mengatakan sudah selesai atas hidup kita, kita sudah bisa menjadi berkat dan bisa menjadi terang. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus yang memberkati kita.